Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kali ini kita akan bicarakan satu topik dari satu orang yang namanya Jalaluddin Ar-Rumi atau Maulana Ar-Rumi, ya, yaitu seorang sufi yang sangat terkenal yang beliau hidup kira-kira abad 13. Ya. Beliau lahir di Balkh, Afghanistan, dah ke Iran, ke Irak, dan akhirnya beliau itu berada di Turki dan wafat di Konya dan dikuburkan di Konya di Turki bahagian timur. Apa yang menarik pada beliau? Sebenarnya banyak sekali, karena beliau itu namanya sufi, dia itu menjadi miliknya dunia, aset dunia dalam hal toleransi, dalam memahami sesuatu. Ya. Ada satu kisah yang beliau tulis, ya, dengan judulnya kira-kira Meraba Gajah Dalam Gelap. Ya, Gajah Dalam Gelap. Bahasa Inggris ada di luar, bahasa-bahasa banyak sekali sudah diterjemahkan ini. Dalam arti apa ini? Ingin mengakui, memahami sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa paham sama sekali. Ya, tidak mungkin kita pahami. Ingat, ada sekelompok orang atau beberapa orang yang belum pernah melihat gajah, cuma mendengar ada gajah. Maka suatu saat di dalam gelap ditaruhlah gajah, dalam gelap 100% gelap. Dilepaskanlah orang ini, coba lihatlah, masuklah, rabalah gajah yang ada dalam gelap itu. Maka masing-masing mereka ada 5 entah 6 orang tuh, ada yang dapat kaki, ada yang dapat kuping, dia pegang kuping, ada yang dapat belalai, pegang belalai gajah, ada yang dapat ekor, dapat gajah, dan sebagainya. Ada yang dapat badan, raba badan gajah. Kemudian habis itu suatu saat mereka berkumpul, diskusilah bagaimana kesaksian mereka tentang gajah yang mereka raba itu dalam gelap itu. Maka masing-masing mereka bersikukuhlah dengan penghayatannya sendiri, dengan pegangan yang sendiri, yang sempat meraba kaki gajah. Maka dia bersaksi 100%, berani sumpah, gajah itu sebenarnya seperti pohon kelapa. Dia yang tahu dia pohon kelapa, gajah itu seperti pohon kelapa. Yang lain, yang pegang kuping, wah kamu ini apa? Gila apa, masa gajah seperti pohon kelapa? Gajah itu seperti niru, dia itu bergoyang-goyang sedikit seperti unbirah lah kalau dilihat Aceh ini. Tak demikian Anda ini, masa Anda ini seperti orang yang tidak punya perasaan, tidak punya pikiran, tidak punya tangan, kok gajah Anda bilang. Tambah lagi yang lain, yang pegang ekor. Masa Anda ini semua ini salah. Yang benar, gajah itu ada bergoyang-goyang sedikit, di ujungnya ada bulu-bulunya, dan ekornya meluncur ke bawah. Bukan tidak ada bilang ekor, tentu gajah itu seperti begitu. Katanya itu tidak seperti yang Anda katakan, bukan seperti niru, bukan seperti yang pegang beralai-alai lagi. Gajah seperti begini, seperti entah apalah, kalau ada istilah plastik, waktu itu enggak ada plastik. Gajah itu bisa bergerak bergulung-gulung, itu dia lembut, bisa lembek, dan sebagainya. Yang pegang gading lain lagi, wah enggak mungkin seperti gajah ini seperti begini, seperti pedang, seperti keris, seperti lembing, tujung ada 2, dan sebagainya. Nah, dan mereka itu masing-masing bersitegang kepada pendiriannya masing-masing. Yang pegang kaki, yang pegang ekor, yang pegang badan, yang pegang kuping, yang pegang belalai, yang pegang gading gajah. Semua itu berbeda menurut pegangannya masing-masing. Apa yang ingin disampaikan dalam pesan meraba gajah dalam gelap ini oleh Rumi, Maulana Ar-Rumi, adalah bahwa hati-hati sekali. Ada hal-hal yang kita tidak sanggup mengetahui semuanya. Oleh karena itu, ketika ada pendapat lain yang berbeda, mari kita hormati. Jangan kita anggap itu salah sama sekali, kita yang benar. Bahkan kita anggap dia gila, bodoh, kafir, maksiat, dan sebagainya. Padahal kita juga tidak tahu siapa di antara mereka yang meraba gajah yang pernah, tidak ada satupun. Dan beliau mungkin juga mengetahui bahwa begitu banyaknya orang berperang gara-gara kepahaman tentang Tuhan.
ingin nampaknya Rumi ini menjelaskan kepada manusia, hati-hati sekali. Siapapun di antara Anda dan di antara kita ini, tidak ada yang berpengalaman jumpa Tuhan, memegang Tuhan, melihat Tuhan. Maka marilah dengan kepahaman kita masing-masing, menurut bimbingan guru kita masing-masing, kita sama-sama toleransi dalam memahami bagaimana Tuhan ini. Paling kurang ketika kita tidak terima pendapat orang lain, tapi janganlah kita musuhi orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Karena apa yang mereka pahami adalah menurut kemampuan mereka sendiri, menurut pengalaman mereka sendiri, atau menurut guru mereka sendiri, menurut penghayatan mereka sendiri. Itulah perbedaan antara kita. Ingat, masing-masing kita ada batasnya. Tidak mungkin, apalagi konon pula kita ini yang fana ini bisa mengetahui yang gaib. Kita yang fana ini mengetahui yang baka, yang qadim, yang baka, yang demikian hebatnya dan di luar dimensi kemampuan kita. Marilah untuk ini kita sama-sama menghormati perbedaan di antara kita. Konon pula perbedaan mengenai hal-hal yang gaib, yang kita fahami, yang kita hayati dalam hidup kita bersama. Dengan demikian, maka kita sebagai hamba Allah akan saling menghormati, saling menghargai, saling mensikapi, saling membantu bahwa kita ini hamba Allah yang lemah, yang terbatas. Insya Allah dengan kebersamaan kita, kita akan menjadi kuat. Paling kurang kita bisa menyayangi yang lain untuk juga mereka menyayangi kita. Dan dengan demikian insya Allah akan sama-sama mudah rezeki, panjang umur insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.